Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini 19 Ramadan, hari kedua di kelas pranikah. Ini hari kedua, Ustaz. Sebelumnya kita sudah membahas terkait yang secara global untuk pranikah, sekitar mengenal makna pernikahan, definisi pernikahan, kemudian soal ta'aruf, khitbah, juga kita sempat membahas tentang yang diharamkan dinikahi, kemudian wali yang secara normatif. Hari ini kita masuk hari kedua, kita akan membahas khususnya terkait fikih munakahat ya, yang kita sampaikan pada kelas pranikah. Jadi ini hal-hal yang sangat penting. Dari mana pentingnya? Dari pertanyaan-pertanyaan yang paling sering muncul pada kelas-kelas pranikah selama ini. Nah, ini menjadi informasi bekal bagi adik-adik semuanya, di mana pertanyaan-pertanyaan ini terkait dengan rumah tangga ya. Tapi ini wajib kita ketahui sebelum berumah tangga itu sendiri. Nah, insya Allah hari ini kita akan bersama dengan guru saya, Ustaz Muhammad Taufik. Beliau posisinya ada di Kalimantan Selatan, jadi waktu Indonesia Tengah. Sebelumnya kami mohon permakluman kepada peserta, jadi karena waktu beliau lebih dahulu 1 jam dibandingkan kita, jadi terkait buka puasa juga beliau nanti lebih dahulu, jadi kita akan sangat efektif nanti ya. Insya Allah sekitar pukul 17 bersama beliau kita cukupkan dan dilanjutkan nanti bersama kami. Hari ini konsepnya langsung saya akan tanyakan kepada beliau pertanyaan-pertanyaan yang sering diajukan. Ini sifatnya interaktif dengan beliau ya. Baik, Ustaz, gimana kabarnya Ustaz? Alhamdulillah. Belum. Masih lapar ini. Baik, Ustaz, langsung ya, kita efektif saja. Yang pertama, pertanyaan yang sering muncul ini adalah, bolehkah mengkhitbah secara langsung kepada akhwatnya? Nah, ini beberapa bulan yang lalu, sekitar sebelum Ramadan, ini juga kami dapat pertanyaan. Ini tidak pacaran, tapi tahulah di sosial media, dan ada rasa keinginan untuk menikahi seorang akhwat. Nah, tapi tentu yang dijumpai ini kan di sosial media. Nah, ingin memulai. Ini bagaimana gitu, apakah boleh langsung mengutarakan saya mengkhitbah lewat sosial media atau paling tidak ingin menjumpai orang tuanya atau seperti apa. Jadi pertanyaannya, kalau mengkhitbah langsung kepada pihak perempuan, nah tidak melalui walinya, pada khitbah saja ya, ini bagaimana Ustaz? Monggo silakan. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini saya bikin juga semacam ada 17 hal yang nanti ya beberapa pertanyaan yang mungkin sering ditanyakan terkait nikah dan talak. Nah, kebetulan ini ada di poin keempat. Nah, kita lihat aja. Bolehlah melamar langsung atau tidak. Nanti ini tergantung kepada siapa yang dilamar. Di dalam Mausu' al-Fiqhiyah dikatakan khidbatul mar'ah mujbaroh takunu ila waliyiha. Melamar wanita yang mujbaroh. Mujbaroh itu wanita yang masih kecil atau dia belum
belum balik. Maka kalau anak kecil itu melamarnya kepada walinya. Sebagaimana diriwayatkan dari Urwah, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam khataba Aisyah radhiyallahu taala anha ila Abi Bakar. Rasulullah itu melamar Aisyah waktu itu masih kecil. Usia sekitar 7 tahun ya. 7 tahun atau dinikahi usia 9 tahun. Jadi kalau anak kecil itu boleh dilamar, tapi melamarnya kepada wali. Kemudian yang kedua, kalau almar'ahnya itu ar-rasyidah, wanitanya itu sudah pintar, sudah balik ke atas lah. Kalau sekarang ini bahkan sudah dewasa ya, karena harus 19 tahun. 19 tahun rasanya batasan usia nikah itu. Nah kalau di dalam Islam kecil itu boleh dilamar, boleh dinikahi, tapi tadi patokannya adalah kalau dia belum pintar, walinya yang menikahkan, nggak perlu ditanya kalau anak kecil. Tapi kalau sudah besar, itu boleh dilamar kepada diri wanita itu sendiri. Jadi boleh aja langsung. Cuma adabnya, bagusnya ketika wanita itu dilamar seseorang, dia sampaikan juga kepada orang tuanya. Begitu juga kalau wanitanya ini sudah pintar, ada orang melamar ke walinya, hendaknya walinya itu bertanya juga kepada anaknya mau atau tidak. Sudah besar, sudah berakal aja orangnya. Ini dalilnya adalah Ummu Salamah. Ya, hadits Ummu Salamah ketika suaminya meninggal, arsala ilayya an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam Hatib bin Abi Balta'ah. Rasulullah mengutus Hatib bin Abi Balta'ah untuk apa? Ya, radhiyallahu ta'ala anhu yakhtubuni lahu. Hatib itu meminang aku untuk Rasul. Jadi meminangnya langsung kepada Ummu Salamah. Begitu Ustaz Pujo. Jadi boleh-boleh aja kalau sudah dewasa yang dilamar itu. Tapi tadi adabnya bilang ke orang tuanya kalau dia dilamar, atau kalau orang tuanya tanya dulu anaknya. Allahu a'lam. Ya, jazakallah khairan. Demikian untuk khitbah. Ini beda dengan menikah, kalau menikah dengan walinya. Ini yang kedua Ustaz, terkait dengan talak ya. Karena pada umumnya kita mengenal istilah cerai. Nah, talak itu apa? Dan kok ada talak 1, talak 2, talak 3, dan ini bedanya bagaimana gitu Ustaz? Monggo silakan. Oke. Terkait talak itu adalah raf'u qaidin nikah, mengangkat ikatan nikah atau membatalkan ikatan nikah. Bisa filhal, bisa pada saat itu juga, awil ma'al, atau pada saat nanti ada konsekuensi tertentu jatuh talak. Nanti kita kenal dengan istilah taklik, ya. Taklik talak atau talak bergantung. Bilafdhin maksus, dengan lafadz yang khusus, au ma yaqumu maqamah, atau lafadz kalimat yang menggantikan kedudukan lafadz khusus tersebut. Jadi talak itu intinya ya menghentikan, memutuskan ikatan nikah, tapi ada lafadz khususnya. Nah, lafadz atau kalimat itu bisa jelas, ya, sharih. Kalimatnya jelas, misalnya kalau pakai bahasa Arab ya anti taliq, engkau terceraikan, maka itu kalimat yang jelas. Yakni malam yusta'mal illa fihi ghaliban lughatan au urfan. Kalimat yang jelas itu kalimat yang memang secara bahasa maupun uruf itu hanya digunakan untuk talak, untuk menceraikan. Dan ketika kalimatnya ini jelas, maka jatuhlah hukum syara' tentang talak itu walaupun tidak disertai niat. Jadi bercanda saja engkau ceraikan,
maka jatuh talak itu kalau kalimatnya jelas. Yang kedua itu ada lafaz talak secara kinayah. Kinayah itu malam yudha'u al-lafdhu lahu wahtamalahu wa ghairuh. Kalimat itu tidak digunakan untuk mencerai, tapi mengandung makna mencerai juga mengandung makna yang lain. Dan asalnya itu enggak mengandung makna cerai. Seperti misalnya pergilah engkau ke rumah orang tuamu. Sudah kita berhenti aja mulai sekarang. Itu kinayah. Sehingga bagaimana hukumnya? Itu akan jatuh talak kalau memang disertai dengan niat menceraikan. Jadi perlu hati-hati tadi. Kalau kalimatnya jelas mencerai, tanpa niat pun jatuh cerai. Kalau kalimatnya tidak jelas, maka kalau itu mengandung makna mencerai dan disertai niat, jatuh mencerai itu. Tapi kalau kalimatnya tidak ada ungkapan sama sekali untuk mentalak, kemudian diniatkan menceraikan, tetap tidak jatuh cerai. Misalnya lihat istrinya kok tambah gendut, kemudian dia katakan engkau tambah gendut, nah niatnya mencerai, maka tetap tidak jatuh cerai. Karena lafaz tadi nggak ada sangkut pautnya dengan perceraian. Itu terkait talak lah, dan ini perlu hati-hati karena banyak sekali yang kadang sudah kejadian baru tanya. Kemudian talak ini ada talak 1, 2, 3. Kata Rasulullah, kata Allah Subhanahu wa taala, at-talaqu marratan. Fa imsakum bima'ruf au tasrihum bi ihsan. Talak itu 2 kali yang bisa dirujuk. Bagaimana bentuknya? Pertama dia menceraikan seseorang. Jadi suami istri ketika bercerai 1 kali, engkau aku cerai, maka itu jatuh talak 1. Nah kemudian talak 2 itu bagaimana? Ya setelah talak 1 tadi, misalnya dia rujuk lah, pagi menceraikan, malamnya rujuk. Kemudian berkelahi lagi besoknya, kata suaminya engkau ku ceraikan. Nah itu jatuh talak 2. Rujuk lagi boleh, ya malamnya rujuk lagi, besoknya bertengkar lagi, engkau ku ceraikan. Maka saat yang ketiga itu jatuh talak 3. Nah kalau sudah talak 3 tidak bisa dirujuk lagi. Termasuk bentuk talak 1, talak 2, talak 3 itu misalnya si A dengan si B nikah, bercerai, istrinya dinikahi orang lain, setelah itu ditalak. Setelah ditalak orang lain kembali ke suami pertama. Setelah menikah ternyata bertengkar lagi, cerai lagi. Itu tetap talak 2. Tetap talak 2 walaupun sudah terpotong oleh perceraian pernikahan si wanita atau istrinya itu. Jadi faktanya begitulah. Nah, nanti para ulama beda pendapat ketika talak itu diucapkan langsung 1 kali. Engkau langsung ku talak 3. Nah, itu sebagian ulama menghukuminya jatuh talak 1, sebagiannya menghukumi jatuh talak 3. Begitu Ustaz Pujo. Baik, jadi 1, 2, 3 ini adalah jumlah talak yang pernah diucapkan ya. Nah, ya, terkait kecuali ini, nanti untuk diniatkan menegaskan ya, misalnya engkau kuceraikan misalnya. Nah itu berarti kalau diniatkan menegaskan ya jatuh talak 1. Tapi kalau diniatkan menalak 2, engkau kutalak, jatuh talak 2. Allahu a'lam. ya, ini Ustaz, bagaimana, apakah harus ada saksi dalam talak itu, Ustaz? Talak itu tidak memerlukan saksi, jadi nggak perlu saksi. Lewat SMS juga bisa, atau lewat WhatsApp, saksinya nggak ada. Bahkan si istri itu tidak perlu tahu dia ditalak. Jadi misalnya istrinya di mana Jakarta, dia kemudian di Banjarmasin misalnya, dia ucapkan itu bahasanya istrinya sudah ditalak 1.
maka ya itu jatuh talak 1. Atau bahkan di sebagian penjelasan di kitab itu, andai istrinya di pasar, kemudian dia katakan, itu orang-orang wanita yang di pasar kuceraikan, maka jatuh juga talak 1 kepada istrinya. Karena istrinya ada di sana. Itu nggak jelas anunya. Yang jelas itu jatuh talak 1, tidak perlu ada saksi. Seperti itu. Cuma ini nanti beda dengan undang-undang yang diberlakukan secara apa di negara ini, itu talak itu tidak dianggap jatuh kalau tidak dilakukan di pengadilan. Dari satu sisi sih maksudnya baik ya, supaya nggak mudah lah cerai itu. Tapi dari sisi lain, siapa yang kira-kira mau bertanggung jawab ya, kepada Allah Ta'ala. Secara hukum syaroknya itu jatuh kok, walaupun tidak sampai ke pengadilan. Ini problem kita. Tapi makanya yang perlu para suami pahami, di mulut suami itu ada ikatan yang sangat teguh, yakni ikatan pernikahan. Ketika melangkah ke pernikahan, sabarlah. Ada yang disenangi, ada yang tidak. Dari perilaku istri itu jangan sembarangan mengucapkan kata cerai. Kecuali tadi istrinya minta dicerai. Sekali-sekali perlu dikasih pelajaran cerai aja. Kayak kisah ada sahabat namanya Rafi bin Khudaij. Dia punya istri tua, menikah lagi dengan yang muda. Nah, kalau menikah lagi itu poligami sudah dibahas atau belum ya? Belum. Ya, itu hukumnya boleh. Ternyata istri tua cemburu sekali. Apalagi ya memang ibarat mesin tua dengan mesin muda kan beda ya. Dan si suami itu cenderung kepada yang lebih muda. Merasa cemburu, minta dicerai. Oleh Rafi bin Khudaij diceraikan. Diceraikan supaya paham lah gimana rasanya nggak punya suami. Nah, begitu masa iddahnya mau habis, dirujuk oleh Rafi. Namanya merujuk itu juga tidak perlu persetujuan istri. Kalau aku rujuk kepada engkau, ya sudah, berarti statusnya kembali sebagai istri. Nggak perlu, aku nggak mau nggak mau ya namanya itu wewenang suami, tetap aja jadi istrinya. Talak 1. Setelah itu beberapa lama kemudian istrinya menggugat cerai lagi oleh Rafi, ya sudah diceraikan lagi. Begitu mau habis masa iddahnya dirujuk lagi. Tetap lagi yang ketiga mau minta cerai, kata Rafi bin Khudaij, ya beginilah kondisiku. Aku sebetulnya tidak ingin menceraikan engkau, tapi kalau engkau ingin bercerai, ini yang ketiga kali kita nggak bisa kembali. Sekarang terserah engkau mau menerima jadi istri tua, ya, dengan ya beginilah kondisiku, atau berpisah selama-lamanya. Akhirnya istrinya Rafi mikir ya, pertama kedua itu kondisinya ya terbayang lah, nggak ada suami, mau menikah lagi juga sudah ibarat mesin ini sudah hampir expired. Akhirnya berpikir begitu, ya sudah, tetap jadi istrinya Rafi bin Khudaij. Nah ini talak itu boleh begitu. Tapi ini bukan menginspirasi untuk melakukan itu tadi lah, sekedar contoh aja. Begitu Ustaz Pujo. Baik Ustaz, ini sebagian tadi ada disinggung Ustaz, bagaimana dengan rujuk dalam talak 1, talak 2, dan talak 3. Apakah biasanya kami sering dalam pertanyaan itu, apakah harus akad gitu? Tadi sebagian sudah disinggung oleh Ustaz. Nah ini bagaimana Ustaz rujuknya ini, apakah sebagian yang sering ditanyakan ke saya, apakah itu akad ulang Ustaz seperti akad nikah atau seperti apa? Silakan Ustaz. Oke. Jadi terkait dengan rujuk itu berbeda dengan nikah. Ada rukun dan syaratnya. Pertama, kalau bicara rukun itu ada 3.
Pertama ada mahal. Mahal ini bukan mahal ya. Mahal artinya objek yang dituju, yakni perempuan yang dirujuk itu masih hidup. Ya, kalau setelah diceraikan meninggal itu tidak kemudian bisa dirujuk lagi. Ya, yang kedua ada sigot atau ucapan rujuk. Misalnya roja'tu ilaik, aku rujuk kepada engkau. Atau cukup aku rujuk, selesai. Kemudian yang ketiga ada murtaji, yakni suami yang merujuk itu. Jadi harus 3 ini terpenuhi. Ini di dalam kitab Al-Iqna ya. Kemudian syaratnya talak atau cerai itu belum sampai 3 kali. Kalau sudah talak 3 nggak bisa lagi rujuk. Ya, nggak bisa. Yang bisa itu nanti talak 3, si istri menikah lagi dengan suami lain. Ya, ketika sudah menikah dia harus bercerai dengan suami lain tadi, masa iddahnya habis baru bisa menikah dengan suami sebelumnya. Jadi nggak bisa rujuk namanya, nggak bisa. Itu kalau talak 3. Kemudian yang terjadi, yang kedua talaknya itu terjadi setelah dukhul. Yakni terjadi setelah berhubungan badan. Jadi kalau ada menikah, malam pertama belum apa-apa dicerai, maka tidak bisa rujuk. Ini syarat kedua. Syarat ketiga bukan talak iwad, talak tebus, atau khulu, atau gugat cerai, atau fasakh, ya. Maka itu tidak bisa dirujuk. Yang keempat, wanitanya masih dalam masa iddah. Jadi dari talak 1 atau talak 2 itu belum habis 3 bulan atau 3 kali. Jadi sampai mana tadi kita lanjutkan? Wanitanya masih dalam masa iddah. Jadi kalau sudah habis masanya nggak bisa rujuk tapi harus menikah ulang. Ya. Jadi seperti itu. Dan rujuk ini ya tinggal ngomong saja, tidak perlu wali, tidak perlu saksi. Jadi intinya itu urusan suami istri berdua. Jadi kembali aja si suaminya ya, menyatakan diri rujuk kepada istrinya, maka selesailah. Cuma memang disunahkan untuk ada saksi. Ini di dalam mazhab Syafi'i, ya, sunnah ada saksi yang menjadi saksi rujuknya itu. Karena apa? Karena ada ulama yang memang mewajibkan adanya saksi, ya, 2 orang saksi di dalam rujuk itu. Sehingga di dalam Al-Iqna di sini dihukumi sebaiknya tetap ada saksi rujuk itu. Rasanya di soal jawab Amir itu juga yang menyuruh adanya saksi. Sehingga bagus diadakan saksinya. Supaya nggak ada khilafiyah lagi. Keluar dari ikhtilaf. Allahu a'lam. Itu terkait rujuk. Oke, ini masih terkait talak nih Ustaz, ada pertanyaan, ada kasus. Jadi dia masih masa iddah, dan ini apakah talak 1 atau talak 2, yang pasti bukan talak 3, masih masa iddah. Ini apakah yang perempuan ini harus meninggalkan rumah? Yang pertama, yang kedua terkait dengan aurat yang perempuan ini apakah apakah masih dianggap seperti status sebagai istri yang dia boleh terlihat auratnya? Bukankah dia sudah ditalak meskipun masih masa iddah? Dan yang ketiga ini masih dalam masa iddah, apakah suaminya ini wajib menafkahi, begitu Ustaz? Ya, terkait dengan masa iddah,
perlu dilihat iddah itu talak 1, 2 kah, talak 3. Kalau iddah talak 3 itu statusnya sudah bukan istri lagi. Ya, tidak berlaku. Jadi dia tidak berhak dapat nafkah, tidak berhak dapat tempat tinggal. Jadi dia harus pisah, nggak serumah lagi. Sementara talak 1 dan 2 itu masih statusnya sebagai istri. Makanya orang lain nggak boleh melamar. Melamar ya, khitbah itu kan nggak boleh pertama kepada istri orang. Jadi istri dipanas-panasin, sudah lah aku minta cerai aja, nanti aku yang jadi suami engkau. Nah itu haram. Dosa besar itu, merusak rumah tangga orang. Pelakor itu. Ya bukan pelakor, apa itu? Pepinor. Yang kedua, yang nggak boleh itu melamar wanita sudah dicerai, barusan aja cerai dilamar. Nggak boleh. Karena wanita yang dicerai itu statusnya masih istri si suami tadi. Kapan saja suaminya mau kembali, kembali. Bahkan di sebagian mazhab itu, kembali atau rujuk itu tidak perlu pakai ucapan. Ya, kalau suaminya ngajak misalnya, ngajak ke tempat tidur berarti itu rujuk. Tapi itu apalah jangan dipakai itu. Artinya kalau rujuk itu harus jelas secara ucapan. Aku rujuk ya. Baru mau apa silakan. Ya, jadi berhak dapat nafkah, berhak dapat tempat tinggal, dan statusnya masih istri sampai batas akhir masa iddah. Ketika setelah dicerai masa iddah ternyata suaminya meninggal, dia masih berhak dapat warisan karena status masih istri. Begitu, Allahu a'lam. Jazakallah. Termasuk aurat tadi berarti ya ngikuti juga. Ya. Baik. Pertanyaan selanjutnya nih Ustaz. Insya Allah ini terkait kalau talak, sebenarnya saya sebelum meninggalkan persoalan talak ya, insya Allah sudah clear sih ini. Baik, nah ini nazar Ustaz. Nazar yakni melihat perempuan yang akan dinikahi atau yang akan dikhitbah. Nah, batasan anggota badan yang boleh dilihat dalam nazar atau nazar secara umum dulu mungkin Ustaz bisa dijelaskan. Ini terkait melihat. Jadi memang disunahkan bagi yang melamar maupun yang dilamar itu untuk melihat. Istilah orang sekarang, jangan beli kucing dalam karung. Apalagi sekarang ini di sosmed ini hati-hati betul. Kalau nggak kenal betul, janganlah. Kenal betul atau kita mengenal ada comblangnya yang mengenal betul. Karena ada yang laki-laki ternyata dinikahi, ya ternyata perempuan. Atau kita kira perempuan, ternyata perempuan jadi-jadian. Ya, hasil operasi dari laki-laki. Kan itu masalah itu. Walaupun kelihatannya begitu menawan hati. Jadi perlu dilihat. Afwan, saya mau jelaskan, ada interupsi dari saya. Termasuk kelas pranikah yang kami selenggarakan ini, Ustaz. Ini salah satu yang mendorong itu adalah karena gencarnya jodoh online. Yang itu mengejutkan juga bagi kami, ada yang konsultasi ternyata dia sudah di jodoh online itu gitu loh. Nah, istri sudah ngajak lama untuk bikin kelas pranikah ini. Saya dapat cerita itu, ya ini salah satu motivasinya adalah untuk menggencarkan itu gitu loh. Karena kalau yang jodoh online ini ya kasus-kasus seperti yang Ustadz Taufik jelaskan itu sangat mungkin terjadi. Atau misalnya pernah yang saya perhatikan itu ternyata yang laki-laki sudah punya istri, dikira istri pertama ini nanti bakal jadi istri pertama, atau ternyata mengumbar mempermalukan sebuah jamaah dakwah tertentu. Ini juga saya pribadi pernah mendapati kasus ya. Jadi yang perempuan ini sangat ingin menikah dan digoda secara online gitu sampai melakukan
yang itu kalau ini sebenarnya aib gitu. Ini instruksinya itu saja, silahkan dilanjutkan, Afwan. Nggih. Jadi ini problem lah. Sebelumnya sebetulnya ke sebelum bahas ini, melamar itu sebetulnya tadi boleh ke orangnya iya, kalau memang sudah pintar ya yang dilamar itu. Yang kedua boleh bolak-balik dalam artian lelaki melamar pria, pria melamar wanita itu boleh. Ya. Termasuk sebetulnya yang sudah bersuami. Ya, misalnya lihat Mas Pujo ini kok baik, akhirnya ada akhwat. Mau nggak Mas Pujo ngambil saya jadi istri kedua? Ini mohon maaf lah istri pertama lah. Nah itu sebetulnya boleh, nggak masuk dari sisi pelakor, nggak. Menawarkan yang baik. Ya. Walaupun ini nggak saya sarankan di zaman sekarang ya, karena tadilah zaman sekarang ini nikah baik-baik aja, kalau dia itu dai bisa di macam-macamin, apalagi kalau nggak bener. Sebelum ini saya ingin sampaikan ini. Nah ini hadis Anas membawa putrinya. Ketika itu bertemu Rasulullah ya, datang seorang wanita menawarkan dirinya kepada Nabi. Kata wanita itu, ya Rasulullah alaka bihajah. Wahai Rasulullah, apakah engkau mau denganku? Apa kata anak perempuannya Anas? Ma'aqalla haya. Alangkah sedikit rasa malunya wanita itu. Wa sau'atah. Alangkah hina perangainya. Ini kalau kita lihat sekarang memang jadi hina ya. Orang sudah banyak istrinya datang kepada Nabi menawarkan diri untuk jadi istri. Jadi secara mungkin di persepsi ibu-ibu para istri pertama ini wanita hina sekali. Termasuk di putrinya Anas itu ini hina sekali. Tapi apa kata Anas? Ya. Hiya khairu minki. Wanita itu lebih baik daripada engkau, wahai putriku. Raghibat fin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia itu senang kepada Nabi. Siapa yang enggak senang kepada Nabi itu bagus. Fa'aradat alaihi nafsaha. Kemudian dia menawarkan dirinya untuk dinikahi Nabi. Bukan menawarkan untuk dijadikan gundik atau apa, bukan. Ya. Ini tentunya kalau akhwat ya lihat-lihat. Nanti karena masalahnya kalau ditolak itu tetap sakit juga kalau lah. Ya. Misalnya ada Ustadz, dia menawarkan diri sudah dibela-belain malu ya, ternyata Ustadznya nggak mau atau nggak memang nggak senang poligami, kan malu juga sakit hati. Jadi kalau hal seperti ini walaupun boleh bagus, tapi lihat-lihat di dalam melaksanakannya. Ya. Lebih baik tanyakan ke pihak yang lain, ini si A ini mau poligami nggak? Kalau nggak mau ya sudah nggak usah ditawarkan. Nah sunnahnya tadi itu melihat. Kata Rasulullah, idza khataba ahadukum almar'ata fa in istata'a ayanzura ila ma yad'uhu ila nikahiha falyaf'al. Kalau seseorang dari kalian itu melamar, maksudnya hendak melamar wanita, maka kalau mampu hendaklah dia lihat apa yang bisa menarik dirinya untuk menikahinya. Ini hadis riwayat Abu Dawud. Kemudian perawi hadis yakni Jabir ini mengatakan fa khatabtu imra'ah fakuntu atakhabba'u laha hatta ra'aitu minha ma ta'ani ila nikahiha. Maka aku melamar ya, ingin melamar wanita. Fakuntu atakhabba'u. Aku kemudian bersembunyi. Mengintip. Tapi ini jangan kemudian diartikan ini mengintip akhwat sedang mandi, jangan. Ya, bersembunyi mau melihat saja. Karena bagusnya melihat ini nggak usah sepengetahuan si wanita. Ya, kadang aku mau melamar kamulah. Coba Bang, mana wajahnya dilihat betul. Ini nanti kalau nggak jadi bikin sakit hati. Lebih baik ya cari kita bersembunyi di mana, lihat itu. Sehingga kita ketika senang ya bisa kita lamar, kalau tidak ya nggak usah, misalnya begitu.
Nah, batasannya apa? Ini para ulama beda pendapat. Kalau kalangan Hanafiyah, Malikiyah, dan Syafi'iyah itu mengatakan yang boleh bagi pelamar untuk melihat itu adalah ya kalau yang di khitbah, yang dilamar itu wanita merdeka, itu adalah wajah. Kemudian kedua telapak tangan, ya, baik di depan maupun di belakangnya. Kemudian ilaku aihima, sampai sini. Jadi boleh aja begini, nah lihatin. Itu Ada ya. banyak kunatnya kah, ada kah? Itu bagi pelamar. Boleh melihat itu. Tetapi bagi wanita yang dilamar, ini bisa kita lihat di Nizamul Ijtima'i fil Islam, wanita yang dilamar itu tetap tidak boleh memperlihatkan kepada siapapun yang bukan mahramnya, termasuk yang melamar, selain wajah dan dua telapak tangan. Sehingga nggak bisa, makanya kalau mau lihat yang lebih tadi, ya tadi bersembunyilah. Pas si ahwatnya lagi menjemur pakaian gini-gini, kan ketika kelihatan tangannya nih. Jadi nggak sengaja. Kalau diminta, si wanita coba bang buka tangan sini misalnya. Maka tetap nggak boleh si wanita itu membuka aurat di depan mahram. Nggak boleh. Makanya tadi Jabir ya sembunyi-sembunyi. Ya, ini seperti itu pandangan tiga mazhab. Adapun pandangan mazhab Hanabilah itu lebih dari itu. La ba'sa ayanzura ilaiha wa ila ma yad'uhu ila nikahiha. Enggak apa-apa melihat kepada wanita itu dan apa yang kira-kira mendorong ya bisa mendorong dia untuk menikahinya, min yadin baik itu tangan, au jismin ya, atau badan, wa nahwi dzalik. Dan yang semisal itu. Kemudian Abu Bakar mengatakan ya, la ba'sa ayanzura ilaiha hasirah. Tidak mengapa memandang wanita itu enggak pakai penutup kepala. Jadi ada mungkin lelaki yang enggak senang wanita keribu misalnya. Keribu misalnya. Kalau pakai kerudung terus kan enggak kelihatan itu. Saya ingin tahu rambutnya. Nah, melihat tadi kepala, lehernya, kalau menurut Hanabilah tidak mengapa. Nah, ini ikhtilaf di sini. Begitu, Mas. Tapi tetap harus sembunyi-sembunyi karena kalau di depan mahramnya dilarang membuka auratnya, Ustaz ya. Ya, poinnya di situ. Si wanita tidak boleh membuka aurat di depan lelaki asing termasuk yang melamar. Poinnya di situ. Tapi lebih baik lagi tadi ya kalau mau tanya aja sih, nggak usah melihat. Tanya ke temennya, si A ini rambutnya lurus kah, berombak kah, keribu kah, akan ada rambutnya kah? Karena nanti khawatirnya salah ini. Seperti itu. Baik, ini ada pertanyaan Ustaz di chat. Ini adik-adik yang kalau mau bertanya silahkan di chat ya. Yang pertama tentang talak tadi Ustaz. Nah ini istrinya ingin rujuk, tapi suaminya menjawab begini, nanti saja bahas rujuk itu. Nah, bagaimana statusnya? Sebenarnya suaminya belum mau rujuk ini. Gimana, Ustaz? Kalau suaminya nggak mau rujuk ya nggak bisa lah. Si istri ingin rujuk. Suaminya nanti dulu itu lihat nih, mungkin bisa jadi tadi ingin last time mendekati limit waktu baru dia rujuk, bisa jadi begitu supaya dia merasakan betul. Apalagi kalau yang awalnya meminta cerai itu si istri dikit-dikit minta cerai aja. Kalau dapat istri begitu ceraikan aja. Setelah itu biarkan dulu. Kira-kira ini bukannya kejam ya, tapi kayak gitu kadang bagi suami perlu membuat ya, pelajaran. Setelah terasa mungkin sebulan 2 bulan, hampir 3 bulan, lihat kalau ternyata memang dia senangnya serius nggak ingin punya suami, ya baik cari yang lain. Tapi kalau anak sudah banyak,
pikirkan anak lah, jangan kemudian cerai-cerai. Ya, walaupun nggak ada lagi cinta di dalam rumah tangga itu, pernikahan kan bukan hanya karena itu. Baik, ini persoalan rujuk ini, persoalan talak ini sangat penting ya, karena di dalam Islam ini dikenal bercanda yang menjadi serius itu ada 3 hal, pernikahan, talak, dan rujuk ya. Jadi tidak boleh bercanda karena statusnya meskipun bercanda ya, karena lafaznya jelas, ini jatuhnya menjadi serius. Jadi ini agak titik tekannya cukup penting di sini. Nah ini Ustadz, mungkin saya yang tadi agak terlewat ya. Mungkin Ustadz sudah jelaskan, saya mungkin nggak ngeh tadi ya. Mungkin yang harus ditegaskan juga ini Ustadz, kalau masa iddahnya itu habis, ya sudah ditalak, masa iddahnya itu habis, dan ini rujuknya tentu tidak seperti yang tadi ya, suami cukup nyamperin istri udah selesai. Nah ini bagaimana nih Ustaz? Mungkin tadi sudah dibahas, cuman saya kelewatan. Ya ini tadi. Jadi yang bisa rujuk itu kalau masa iddahnya itu masih. Kalau masa iddahnya habis ya sudah statusnya wanita asing. Dia bukan istrinya, bukan apa-apanya, itu orang lain. Sehingga nggak bisa rujuk. Yang bisa itu dilamar lagi, nikah lagi. Kalau belum talak 3. Kalau sudah talak 3 ya sudahlah, wassalam aja. Salam, lupakan saja. Berarti Ustadz kalau mau ngasih pelajaran ke istrinya juga harus mikir dulu ya Ustadz ya. Karena kan tadi kalau istrinya minta cerai terus gitu ya, terus akhirnya udah dikasih pelajaran gitu ya. Berarti limitnya memang di masa iddah itu ya Ustadz. Kalau di luar dari masa iddah ya berarti harus akad ulang. Dilamar lagi. Pas lupa. Ternyata masa iddahnya sudah habis kemarin ya. Bayar mahar lagi. Untung si istri kan, saya minta mahar 30 juta misalnya. Jadi perlu hati-hati rumah tangganya. Sudah hangus kartunya Ustaz, diurus ke Grapari nggak bisa. Berarti betul-betul serius ya kalau terkait dengan ilmu pernikahan ini ya. Talak aja nggak boleh main-main. Kalau mau dimain-mainin ternyata bisa rugi juga gitu kalau udah lewat masa iddahnya ya. Ya. Tapi kalau belum sampai ke pengadilan, belum talak 3 kan sebetulnya lebih sederhana solusinya. Saya kemarin ada beberapa tahun lalu itu ada pasangan sudah talak, tapi kemudian berkumpul kembali dan nggak ada rujuk. Akhirnya kan sudah lama ya sudah dinikahkan ulang aja. Karena buku nikahnya masih ada, tetap berlaku kan, tinggal nikah nikah secara agama. Walinya mana, 2 saksi mana, sudah diakadkan, selesai. Tapi terhitung ya Ustaz ya, talaknya itu argonya jalan, apakah talak 1 atau ya tetap terhitung, nggak kemudian berarti disetting di reset ke 0, tidak. Nanti ketika talak lagi terhitung talak 2 itu sudah. Baik, mudah-mudahan ini ditangkap sama teman-teman. Ini ada pertanyaan Ustaz, tapi insya Allah sudah terjawab. Ini terkait nazar tadi, yakni melihat perempuan yang ingin dilamar. Ustaz, Afwan, kalau melihatnya itu hanya calon atau di depan semua keluarganya, Ustaz? Insya Allah sudah jelas ya kalau laki-laki asing. Perduaan tetap nggak boleh loh ya. Nggak boleh. Apalagi banyak ya, kalau membuka aurat itu nggak boleh hanya muka dan kedua telapak tangan gitu. Baik, dilanjutkan. Nah ini ada pertanyaan Ustaz, terkait ini saya buat ulang lah pertanyaan ini dari pertanyaan yang masuk terkait sekufu ini Ustaz. Sekufu ini apa dan bagaimana begitu? Dan kedudukannya ini apakah layak kemudian ini dipersoalkan? Monggo silahkan Ustaz. Oke. Kalau dibaca di Nizamul Ijtima'i dengan di kitab-kitab fikih yang lain itu memang agak beda. Ya, perbedaan pendapat ya saya. Misalnya Sayyidina Umar bin Khattab
itu beliau sangat menekankan kesekufuan itu. Cuma sekufu itu yang dimaksud adalah dari sisi agama. Dari sisi agama. Sehingga strata sosial ini kalangan ningrat, kalangan enggak, itu di dalam pernikahan ya tidak menjadi prioritas. Tetapi diperhatikan sebetulnya tidak mengapa. Karena di dalam hadis itu kan ada ya, mana ini sifat pasangan ini. Nah, ini kata Rasulullah kan wanita itu dinikahi karena 4. Hartanya, lihasabiha, hasab ini kan nasab ya maksudnya. Ya dari keluarga apa, misalnya ini orang terpandang dengan rakyat biasa, itu juga diperhatikan. Kemudian lijamaliha, kecantikannya, dan yang keempat agamanya. Terus maka kata Rasulullah, "Fazfar bizatiddin taribat yadak." Ya, maka pilih yang punya agama yang baik, maka engkau akan beruntung. Artinya taribat yadak itu maknanya kalau engkau lakukan, ya, kalau engkau nggak lakukan, engkau akan fakir, akan celaka. Nah, tinggal masalahnya ketika memilih ini, para ulama beda pendapat. Kayak apa sih prosesnya ini? Ini saya sampaikan sekali ya. Ini syarat berikutnya bujangan ini perlu juga diperhatikan. Banyak yang sunnahnya itu bujangan. Tapi kalau Syafi'iyah dan Hanabilah, janda itu lebih utama kalau ada kemaslahatan. Syarat berikutnya ini kan ada banyak nih. Nah, urutannya bagaimana? Menurut Syamsuddin Ar-Ramli, didahulukan agama secara mutlak. Kemudian baru kecerdasan. Kemudian budi pekertinya. Kemudian nasab. Kemudian bujang atau janda. Kemudian banyak anak atau tidak. Kemudian baru urutannya cantik atau enggak. Kemudian maslahat yang lain. Jadi urutannya begitu. Agamanya dulu. Kedua, pintarkah, kadakah? Agamanya bagus cuma kada tapi pintar. Akhlaknya dan seterusnya ini. Cuma ini kata Imam Ar-Ramli, ada urutan gradasi itu. Artinya diperhatikan tadi, nasab diperhatikan ya juga, tapi urutan keberapa lah. Nah, beda dengan Imam Ahmad. Imam Ahmad itu pertama dilihat urutannya ya. Ibarat meminang itu ada algoritmanya, itu kan ada start, ada end. Startnya itu kalau kata Imam Ahmad itu lihat di bunga sekadanya dulu. Kecantikannya ya. Kecantikannya dulu. Jadi jangan dilihat agamanya dulu, lihat cantik ya enggak. Nah, kalau cantik, tanya agamanya. Sehingga kalau agamanya baik, boleh dia nikahi. Kalau agamanya kada baik, maka dia menolak wanita itu atau calon laki-laki itu dengan alasan agama. Cantik sih cantik, tapi saya tolak itu menolaknya alasannya agama. Nah, jangan ditanya agamanya dulu, karena agamanya sudah bagus, baru kita lihat fisiknya. Akhirnya kita tolak yang agamanya bagus, alasannya cuma fisik. Ini algoritmanya Imam Ahmad. Tapi ini juga bermasalah ya, kadang ketika sudah tahu ini bungas benar, cantik sekali, akhirnya agama yang tidak terlalu baik, agamanya jelek pun kita bila-bilain. Nah, itu bermasalah juga. Nah, dari dua pendapat ini, nasab, sekufu tadi itu tetap diperhatikan walaupun bukan sebagai standar utama, tidak menjadi syarat yang ini sah atau tidaknya pernikahan. Begitu, Ustaz. Ya. Nah, ini ada pertanyaan Ustaz terkait yang ikhwannya ini dia yang akhwat ini menginginkan agar ngaji dulu. Nah, jadi mungkin pertanyaannya adalah bagaimana pihak perempuan ini mendapatkan laki-laki yang soleh. Nah, dalam ketika menerima khitbah, Ustaz bisa kasih nasihat gitu. Silakan Ustaz. Ya,
mensyaratkan sesuatu di dalam pernikahan itu sih nanti perlu dilihat. Kalau syaratnya itu tidak berkonsekuensi menafikan akad, itu nggak masalah. Misalnya syaratnya ini orangnya ini non muslim tapi bagus benar, ya sudahlah masuk Islam dulu, ya, baru bisa menikah dengan aku misalnya, maka itu boleh. Termasuk menyuruh ngaji dulu tadi juga boleh, nggak masalah, ngaji dulu. Harus dapat lisensi khatam kajian pranikah, saya boleh aja jadikan syarat. Nanti minta ijazahnya dari Ustaz Bojonegoro. Insya Allah ada. Jadi itu boleh dijadikan persyaratan, nggak masalah. Walaupun itu tadi bukan jaminan kesolehan, bukan jaminan. Lihati memang tetap ke perilaku, dan yang terpenting juga dalam keluarga itu kadang perangai. Orangnya soleh, bagus, cuma temperamental misalnya. Maka itu juga ya siap-siap aja kalau memilih jadi istri, ya siap-siap dimarahin terus. Makanya ada Fatimah binti Qais itu dilamar oleh Abu Jaham dengan Muawiyah. Minta nasihat kepada Rasulullah. Rasulullah nasihati, amma Abu Jaham fala yad'u aswahu min atiqih. Abu Jaham itu enggak pernah meletakkan tongkat dari pundaknya. Maksudnya darrabun lin nisa, suka mukuli perempuan, suka kasar. Amma Muawiyah fasu'lukun lama lalahu. Muawiyah ini miskin, enggak ada hartanya. Maka nikahlah engkau dengan Usamah. Akhirnya Fatimah binti Qais nikah dengan Usamah bin Zaid. Jadi hal-hal seperti itu diperhatikan boleh bagi para wanita. Misalnya ini sama ada banyak ini. Milih yang tesugih boleh. Milih yang tebungas boleh. Itu sesuatu yang wajar. Tidak kemudian ini harus karena agama, tidak. Agamanya harusnya ya sama-sama muslim, sama-sama baik ya. Sholat, sama-sama ahli ibadah juga. Tapi ada hal-hal tertentu tadi yang baik lelaki maupun wanita itu boleh memilihnya. Gitu. Baik. Ini nampaknya saya salah akun Zoom ini Ustaz. Ini ada reminding meeting time. Mestinya nggak ada batasnya. Kayaknya tadi yang di handphone saya salah. Jadi kalau ini mohon maaf ya, masuk lagi ya. 8 menit lagi ya. Ya, 8 menit lagi. 8 menit 11 detik. Ini ada pertanyaan terkait nazar yang ingin melihat wajah padahal dia memakai niqab atau memakai cadar. Nah, mungkin kalau itu ini, boleh aja melihat wajah. Ini, wanita tadi boleh aja membukakan, boleh. Baik. Nah, jadi meskipun yang nggak boleh membukakan aurat ya, selain wajah dan telapak tangan. Nggak boleh wanita menyengaja membuka itu di depan orang yang melamar. Tetapi kalau yang melamar mau melihat, ya tadi dengan secara nggak sengaja silakan. Oke. Nah, baik Ustaz, ini saya agak canggung karena ada reminding time-nya. Ini terakhir Ustaz, ini mohon maaf ini kalau Ustaz kurang berkenan nggak apa-apa karena situasinya sedang berpuasa. Yang boleh dan tidak boleh saat melakukan hubungan badan. Nah, ini saya bikinkan juga terkait itu karena di sini ada juga pertanyaan begitu. Dia punya istri 2. Ternyata digawainya berdua-dua di dalam kamar. Nah, sudah dikerjakan baru nanya. Makanya saya juga tulis di sini. Nah, cuma bahasanya ini adalah bercocok tanam aja. Pertama ini adab-adabnya. Pertama mengatur niat lah yang penting. Ada riwayat dari Umar. Ini penting hal-hal begini kita bahas. Kata Umar bin Khattab, inni la atazawwajul mar'ah.
Aku sesungguhnya menikahi wanita. Wa ma li fiha hajah. Padahal aku sebetulnya nggak perlu wanita tersebut. Tidak berhajat Sebetulnya ya. tidak terlalu mementing, tidak berkeinginan menikah, enggak. Nafsu enggak juga gitu. Wa ata'uha wa ma ashtahiha. Aku bercocok tanam dengan dia. Padahal aku enggak kepingin juga gitu. Ilalahu dikatakan kepada Umar, wa ma yahmiluka ala hadza ya Amirul Mukminin. Apa yang membuat engkau melakukannya wahai Amirul Mukminin? Maka Umar katakan hubbi ayyukhrijallahu minni mayyukathiru bihin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an-nabiyyina yaumal qiyamah. Aku senang agar dari bercocok tanam tadi tumbuh keturunan yang akan memperbanyak umatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi niat menikahnya beliau, bercocok tanamnya itu pun walaupun kondisi mungkin lagi tidak fit atau apa, kadang beliau tetap lakukan dalam rangka ini. Atau dalam rangka kalau punya suaminya sudah tua, istrinya masih muda, mungkin kalau sudah tua nggak begitu nggak begitu ada keinginan. Tapi lakukanlah untuk apa? Menjaga istri misalnya. Ini perlu diatur niat itu. Insya Allah yang seperti ini Rasulullah katakan wa fi bud'i ahadikum shadaqah. Di dalam alat cocok tanam kalian itu ada sedekah. Jadi sedekah itu, sedekah. Pahalanya pahala sedekah. Asal tadi dibarengi niat yang benar. Kemudian ini terkait hal-hal lainnya, hendaknya dimulai dengan pemanasan. Jadi tidak langsung. Saya dulu agak lucu juga, ada teman menikah. Alumni ini, master matematik. Setelah nikah seminggu itu SMS. Katanya belum berhasil. Belum berhasil. Saya alhamdulillah sekarang sudah punya anak. Kesakitan katanya, nggak berhasil. Ya saya bilang rupanya tidak dikasih pemanasan dulu. Mau langsung ibarat nanam singkong itu kan tanah ya harus digemburkan dulu lah. Nggak langsung keras ditanamin, tidak. Jadi ini Rasul menganjurkan ini. Tentu ini perlu pembahasan yang spesifik, misalnya ada kitab Fathul Izar dan sebagainya. Intinya harus ibarat mesin itu, oli itu sudah merata ke seluruh komponen mesin baru bisa berjalan. Nah, yang ketiga berdoa. Yang keempat tentang gaya itu boleh saja macam-macam. Nisa'ukum harthul lakum. Istri kalian itu adalah sawah ladang milik kalian. Fa'tu harsakum anna syi'tum. Datangi dengan cara bagaimanapun. Gayanya terserah, asal tetap di lahannya, di tempat bercocok tanamnya. Kemudian azal ini juga boleh karena ada yang bertanya. Ya, ini apa? Airnya ditumpah di luar dengan harapan tidak ada anak yang lahir. Nah, ini boleh dilakukan karena sahabat pernah melakukan pada masa Rasulullah. Tapi ini tidak menjamin KB-nya berhasil. Ada teman di Banjarmasin tetap aja hamil istrinya itu setelah azal. Yang berikutnya tidak boleh bercerita proses bercocok tanamnya itu. Kalau ya setelah ini bercerita, apalagi mengupload video, dosa besar, nggak boleh. Nah, yang ketiga, yang berikutnya nggak boleh trisam. Ini yang saya katakan tadi ada yang nanya itu, dia sudah lakukan, baru nanya. Walaupun itu semua istrinya. Jangankan trisam ya. Para ulama itu misalnya dikumpulkan di satu rumah, misalnya di kamar sebelah, ya. Kemudian terdengar suara-suaranya, istrinya yang di sebelah mendengarkan nggak rela, itu sudah menjadi dosa. Apalagi sama-sama bertiga di situ, ya, dieksekusi bertiga di situ, ini sesuatu yang
nggak boleh di dalam Islam. Ini dalam hadis, nggak boleh laki-laki melihat aurat laki-laki, perempuan melihat aurat perempuan. Ini yang bukan suami istri ya. Dan tidak boleh laki-laki dengan laki-laki itu berada pada satu pakaian, begitu juga perempuan. Artinya kalau tadi bertiga itu ya istrinya dua, itu kan artinya saling melihat, itu si istri satu dengan yang lain melihat aurat masing-masing. Nah itu nggak boleh. Baik, ini mungkin terkait ini pembahasannya agak hot dikit. Waktunya Zoom-nya sudah. Ya, tinggal 1 menit kurang. Ya, Presiden kurang 1 menit. Mohon maaf, nanti mohon balik lagi ya kalau terputus ya. Yeah. Oke, ini bagi peserta, tempat saya lagi hujan deras nih, agak-agak dengar. Buat semuanya, kalau ada pertanyaan, silahkan. Dari saya pertanyaannya sudah habis.